rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu Yesus akan pergi ke Yerusalem. Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, bagaimana seseorang dapat masuk di dalam kerajaan Allah, dan bagaimana seseorang bisa menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan dunia ini? Pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan refleksi yang harus kita lakukan, teristimewa bagi setiap orang beriman. Apa sih yang menjadi tujuan, niat kita ketika kita datang ke gereja, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita ada dalam persekutuan doa atau kelompok-kelompok komunitas? Apa sih tujuan hidup kita di dalam pelayanan itu? Yesus hari ini memberikan kita satu makna baru dari satu inti dari satu pelayanan atau inti untuk menjadi seorang pemimpin.
bahwa menjadi seorang pemimpin bukan ditentukan dari satu posisi atau jabatan, tetapi dari sikap untuk melayani sesama. Maka Yesus hari ini, ia sesungguhnya ketika ia mengajak para muridnya dan menceritakan bagaimana kematiannya, ia mengingatkan para murid bahwa suatu saat mereka akan berpisah. Dan mereka harus melanjutkan karya misi Allah di dunia ini. Dan misi Allah di dunia ini adalah melayani, bukan mencari posisi atau jabatan, atau mencari kekayaan, atau mencari ketenaran, kebesaran. Tapi Yesus mengingatkan mereka, para murid dan kita semua, bahwa setiap pelayanan kita, setiap pekerjaan yang kita lakukan, hanyalah untuk satu kemuliaan Allah dan teristimewa untuk kebaikan sesama. Dan untuk menjawab pertanyaan akan pelayanan, maka Yesus mengingatkan kita semua bahwa seorang pelayan, seorang pemimpin harus siap memberikan hidupnya bagi orang lain. Dan Yesus sebagai pemimpin utama kita telah memberikan contoh dan teladan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ia rela menjadi hamba untuk melayani setiap orang yang datang mencarinya. Bahkan akhirnya ia pun rela memberikan hidupnya menjadi tebusan akan dosa manusia dengan kematiannya di kayu salib. Menjadi murid Kristus harus siap berkorban, siap memberikan hidup kita, bahkan nyawa kita. Kita mungkin takut, tetapi kita diingatkan, nyawa kita, jiwa kita, roh kita sesungguhnya 100% bukan milik kita, tetapi milik Allah sendiri. Dalam kisah penciptaan, ia mengembuskan roh, nafas kehidupan di dalam diri kita. Ia yang memiliki. Maka jangan takut. Ia berkuasa atas jiwa kita. Ia berkuasa atas diri kita. Ia berkuasa atas segala perbuatan kita. Maka kalau kita benar-benar menjalankan kehidupan ini sesuai dengan harapan Allah, maka Tuhan tidak pernah akan menyia-nyiakan segala pengorbanan, perjuangan, kebaikan yang sudah kita taburkan di dunia ini. Allah akan memperhitungkan, Allah akan membalas, dan Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, Allah akan memberikan kepada orang-orang yang bagi siapa Bapa telah menyediakan. Marilah kita melakukan sesuatu oleh karena kehendak Allah, bukan kehendak kita. Selamat merayakan masa-masa persiapan dalam masa Prapaskah ini. Dan semoga Tuhan selalu menuntun, membimbing, dan menguduskan segala kebaikan, segala perjuangan pengorbanan kita untuk membawa kehidupan ini menjadi lebih baik. Tuhan memberkati.